Shalom, salam kamu spesial. Malam ini saya akan membuat tanggapan terhadap Ustadz Agustan. Saya akan menanggapi dua video dari Ustadz Agustan. Saya memberi judul buat video ini adalah apakah kasus Freddy Sambo menghancurkan kekristenan? Nah, saya ingin menanggapi dua video dari Ustadz Agustan. Yang pertama, video yang pertama berjudul Sambo pengikut Paulus, rata-rata LGBT dan psikopat. Kemudian video yang kedua adalah kasus Sambo, bentuk kegagalan gereja. Nah, mari kita akan menyaksikan potongan video singkat ini. Baik saudara, saya tetap dengan satu topik yang masih trending sampai saat hari ini, ya, Pak Freddy Sambo. Ya, apakah ini kebetulan, ya, atau memang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa pertama-tama pengikut konten itu rata-rata LGBT dan psikopat. Ya, ini maaf, saya tidak menuduh, saya tidak memfitnah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Agustan dan GBMPU Al-Muhtadin. Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah, saya akan menyampaikan berkaitan tentang Sambo yang tentunya menjadi konsumsi juga bagi kaumnya, ya. Di sini ada satu orang Kristen ya yang mengeluarkan statement bahwa kasus Sambo ini bentuk kegagalan gereja. Setelah kita menyaksikan potongan singkat video dari Ustadz Agustan, saya memperhatikan bahwa video yang pertama adalah Sambo pengikut Paulus, rata-rata LGBT dan psikopat. Dan saya melihat bahwa Ustadz Agustan melihat di Google ya tentang LGBT dan psikopat, dan Ustadz Agustan mengatakan bahwa negara-negara yang paling banyak LGBT dan juga psikopat itu adalah negara-negara Kristen. Tetapi saya memperhatikan beliau membuat contoh yang salah, karena Israel, negara Israel yang ditunjuk paling banyak LGBT adalah negara pengikut Paulus. Tetapi kita tahu dengan jelas bahwa Israel paling banyak adalah beragama Yahudi, bukan beragama Kristen. Ya, dan kalau kita jujur bahwa tidak ada negara Kristen di dunia, ya, mungkin ada begitu banyak pengikut Kristus atau Kristen di negara tersebut, tetapi itu tidak membuktikan bahwa negara itu adalah pengikut Paulus. Nah, kalau kita perhatikan juga bahwa apa yang dikatakan oleh Ustadz Agustan itu adalah kasus-kasus yang merupakan yang kita berani mengatakan bahwa itu adalah oknum. Ya. Tetapi mari kita akan jujur, kita melihat. Nah, saya coba untuk melihat, kalau kita mau bicara tentang negara, ya, kalau kita bicara tentang negara, maka kita akan melihat. Saya search di Google, ya, saudara boleh search juga untuk mengecek, ya, apakah ini benar. Kalau saudara search di Google, itu ada 7 negara teraman di dunia, yaitu Islandia, Selandia Baru, Portugal, Austria, Denmark, Kanada, dan yang terakhir adalah Singapura. Dan dengan jelas 6 negara tersebut adalah negara yang mayoritas Kristen, ya. Dan mereka dianggap di dalam survei yang dilakukan adalah negara teraman di dunia. Itu sebabnya, ya, pengikut-pengikut, ya, dari agamanya Ustadz Agustan dari Timur Tengah semua pergi ke negara-negara ini. Kenapa? Karena ini negara yang aman. Ya, seringkali kan dikatakan bahwa agamanya adalah rahmat lil alamin, ya, negara agama yang membawa damai. Tapi faktanya negara-negara yang mayoritas agama tersebut tidak aman. Sehingga
pengikutnya harus pergi ke Eropa, ke Kanada, ya, ke negara-negara Eropa yang mayoritas Kristen. Jadi artinya apa yang Ustadz Agustan tunjukkan itu tidak akurat, tidak benar. Yang kedua, kalau melihat, saya coba search juga di Google, itu 10 besar negara paling damai di dunia. Ini survei tahun 2021, data 2021. Yang pertama adalah Islandia, Selandia Baru, Denmark, Portugal, Slovenia, kemudian Austria, Swiss, Irlandia, Republik Ceko, ya. Dan yang ke-10 adalah Kanada. Nah, kalau kita lihat ini 10 negara ini adalah negara yang mayoritas Kristen, tapi diakui bahwa ini adalah negara yang paling damai di dunia. Apakah Ustadz Agustan tidak melihat ini? Ya, coba search saja di Google. Nah, kemudian juga ada survei yang dilakukan. Ya, ini adalah tahun 2022. 10 negara paling bahagia di dunia. Yang pertama adalah Finlandia, yang kedua Denmark, yang ketiga Swiss, yang keempat Islandia, yang kelima Belanda, yang keenam Norwegia, yang ketujuh Swedia, yang kedelapan Luxembourg, yang ke-9 Selandia Baru, dan yang ke-10 adalah Australia, ya. Austria, negara Austria. Nah, ini adalah negara-negara yang luar biasa dianggap sebagai negara paling bahagia di dunia. Nah, kalau Ustadz Agustan mengatakan bahwa Kristen ya adalah negara yang penuh dengan kejahatan, kenapa? Ini adalah negara-negara yang paling aman, paling damai, negara-negara paling bahagia. Ya. Nah, ini yang membuktikan, justru menunjukkan bahwa terbukti kekristenan itu mempengaruhi orang menjadi baik, ya, menjadi lebih baik. Bahkan maaf, Pak Ustadz Agustan, saya berkata maaf karena saya menghargai Anda. Anda sendiri kelihatan adalah orang yang tidak ada damai, penuh kebencian terhadap kekristenan, ya, selalu mengata-ngatai Kristen, menghina, mengejek. Harusnya kalau betul, ya, engkau mengikuti sesuatu yang benar, harusnya hidupmu menjadi lebih baik, berubah, ya. Tetapi ya sudah, itulah diri kamu. Nah, kemudian yang berikut saya ingin menanggapi video yang kedua, kasus Sambo bentuk kegagalan gereja. Nah, bagi saya ini lucu, Ustadz Agustan. Kenapa? Karena ini sesuatu yang bagi saya aneh dan terlalu membesar-besarkan. Ya, kenapa saya bilang membesar-besarkan? Ya, kenapa saya bilang membesar-besarkan? Karena ini hanya dikatakan oleh seorang ibu. Ibu ini tidak mewakili kekristenan semua. Ini bukan dikatakan oleh seorang pemimpin gereja atau tokoh gereja. Dia hanya seorang ibu yang bagi saya mungkin seorang ibu rumah tangga yang biasa. Dan saya pikir tidak ada dampak apapun dengan kasus Freddy Sambo, Irjen Freddy Sambo. Tidak ada dampak apapun. Tidak ada bukti bahwa kasus Freddy Sambo membuat ada banyak orang Kristen yang mu'alaf. Tidak ada. Bahkan kalau Ustadz Agustan mau teliti, ya, ada video-video yang menunjukkan akibat dari bom Bali yang dilakukan oleh teroris itu membuat banyak orang masuk Kristen. Ya, artinya ada dampak yang jelas, ada bukti yang jelas. Nah, ini yang saya ingin mau katakan secara singkat. Saya tidak membenci Anda, saya mengasihi Ustadz Agustan. Ustadz Agustan jangan memakai standar ganda. Ya, jangan memakai apa yang saya sebut sebagai kacamata kuda. Hanya melihat sempit, hanya ada satu kasus, orangnya orang Kristen, tokoh-tokohnya atau orang-orang yang terlibat orang Kristen, kemudian Pak Ustadz Agustan berkata bahwa kekristenan gagal. Enggak, kekristenan tidak pernah gagal. Bahkan Pak Ustadz kalau mau jujur, tidak usah kita pergi ke luar negeri. Saya search di Google juga, 5 provinsi dengan tingkat kejahatan tertinggi. Pak Ustadz boleh search juga supaya kita jujur.
ya dengan apa yang terjadi. Tidak usah jauh-jauh, ya di Indonesia saja. Yang pertama adalah Sumatera Utara. Ya, nah saya tidak perlu menyebut apapun ya. DKI, Jawa Timur, Sulawesi Selatan. Yang kelima Sumatera Selatan. Nah, ini adalah provinsi-provinsi yang jelas bukan mayoritas Kristen. Nah, kita orang Kristen tidak melihat dari sisi tersebut, Pak Ustadz Agustan. Tetapi mari kita akan lihat sebagai orang Kristen, ya, saudara-saudara Kristen, ya jangan menjadi gampang untuk terprovokasi, menjadi lebay, kecewa dengan hanya satu dua orang Kristen yang gagal. Kita orang Kristen tidak pernah menyangkal bahwa mereka bukan orang Kristen dan mereka tidak, kalau mereka Kristen tidak mungkin gagal. Tidak. Karena kekristenan adalah kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, kekristenan sangat jujur, sangat terbuka. Nah, mari kita akan belajar dari Alkitab bagaimana pandangan Kristen tentang kegagalan. Ya, teristimewa tentang perbuatan-perbuatan dosa yang ada dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah manusia telah diberikan kehendak bebas atau free will. Ya. Nah, ini yang perlu disadari. Orang Kristen pun, orang percaya pun ada kehendak bebas. Dia mau ke gereja, dia mau rajin gereja, dia mau pemimpin agama, dia punya kehendak bebas untuk berbuat apapun, termasuk berbuat kejahatan. Karena kekristenan tidak membuat orang menjadi robot, tapi mereka akan menjadi orang yang bebas dan dia bisa saja melakukan dosa seperti Irjen Freddy Sambo. Nah, mari kita lihat ayat firman Tuhan, Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Di sini katakan Kejadian 2, 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, dengan jelas di Taman Eden, manusia pertama, manusia yang diciptakan dapat dikatakan sempurna, belum mengenal dosa. Tetapi Tuhan memberikan kepada manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, kehendak bebas. Dan kita tahu dengan jelas bahwa kemudian mereka berdua, yaitu Adam dan Hawa, gagal. Ya, ini bukan berarti bahwa Allah tidak mengasihi mereka. Tidak. Ini membuktikan bahwa manusia punya kehendak bebas. Karena Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot. Ya, kalau kita diciptakan seperti robot, kita akan menjadi makhluk yang tidak menikmati kehidupan ini. Itu sebabnya manusia diciptakan bebas. Nah, ada satu pernyataan yang mengatakan secara sederhana pengertiannya begini tentang kehendak bebas. Manusia bisa taat melakukan kehendak Allah atau melanggar perintah Allah atau berdosa. Jadi manusia, kita semua dalam semua agama menurut saya, di Muslim pun ada kehendak bebas untuk manusia melakukan apapun. Dan faktanya memang seperti itu. Apakah tidak ada saudara-saudara kita Muslim yang melakukan kejahatan? Kalau kita mau jujur. Tapi kan kita seringkali berkata, atau seringkali para pemimpin agama berkata, itu oknum, itu oknum. Ya. Nah, ini contoh ya. Bagaimana dengan ustadz yang memperkosa santri dan itu terjadi di beberapa pesantren? Apakah itu bentuk kegagalan Muslim atau Islam? Saya pikir kita tidak boleh secepat itu menghakimi. Tapi kita harus jujur bahwa ada kehendak bebas sehingga manusia dapat melakukan apapun. Yang kedua, semua orang bisa digoda atau digodai oleh setan sekalipun ia adalah murid Tuhan. Nah, ini penting. Kenapa kekristenan sangat jujur, ya, sangat terbuka. Mari kita baca dulu ayatnya. Yohanes 13 ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Nah, ini menunjukkan, ini luar biasa. Kalau kita membaca Alkitab, kita akan menemukan bahwa Yesus punya 12 murid. Ya, dia punya 12 murid, dia mengajar mereka 3,5 tahun. Tapi Alkitab menunjukkan bahwa ada satu murid, yaitu Yudas Iskariot. Ya, pada akhirnya Alkitab mengatakan bahwa dia kerasukan iblis dan dia menjual
Tuhan Yesus. Nah, dengan jelas di sini bahwa manusia pada akhirnya, seperti apa yang tadi saya katakan di awal, bahwa manusia pada akhirnya kembali kepada kehendak bebas. Dia mau ikut Tuhan, dia mau jalan dengan Tuhan, dia mau hidup dalam gereja, mau tiap hari melayani Tuhan. Kalau dia tidak sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka dia akan gampang untuk digoda oleh iblis. Nah, Yesus mempunyai 12 murid. Apakah dengan 12 murid kemudian satu menjual dia atau gagal jatuh di dalam dosa yang sangat mengerikan, yaitu menjual Tuhan Yesus? Apakah dengan begitu menunjukkan bahwa Yesus gagal? Tidak. Kalau kita bicara tentang keberhasilan satu metode, mungkin dapat dikatakan satu agama, itu bukan ditentukan oleh hanya satu atau dua. Contoh sederhana yang saya selalu pakai adalah kalau saudara mengajar 10 murid, kemudian 10 murid itu satu tidak bisa, tidak pandai, bahkan dia memalukan, dia gagal, dia mengecewakan, dia sungguh-sungguh tidak bisa apa-apa. Nah, apakah itu menunjukkan bahwa kita menjadi guru atau dosen yang gagal? Saya seorang dosen. Tidak. Ya, itu justru menunjukkan bahwa itu kembali kepada diri mereka. Bagaimana respon mereka menerima pelajaran, bagaimana ketekunan mereka, bagaimana kesungguhan mereka untuk mengikuti pelajaran. Pada akhirnya kembali. Jadi itu tidak menunjukkan kegagalan gereja. Ya, karena itu Pak Ustadz, saya merasa sangat aneh dengan perkataan Pak Ustadz bahwa itu adalah bentuk dari kegagalan gereja. Tidak. Sekalipun Pak Ustadz mengutip ibu itu, tapi itu kan pada akhirnya menjadi judul dari video Pak Ustadz, seolah-olah gereja gagal, ya. Dan Pak Ustadz seperti yakin sekali. Nah, tidak, karena itu hanya seorang ibu yang mungkin ibu rumah tangga yang biasa. Yang ketiga, ya, kekristenan tidak menutup aib dalam diri orang percaya. Nah, kalau kita membaca Alkitab dengan baik, kita akan menemukan bahwa Alkitab tidak pernah menutup kejahatan daripada orang-orang percaya. Justru Alkitab menunjukkan bahwa orang percaya yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak taat, yang tidak sungguh-sungguh takut akan Tuhan, mereka bisa gagal. Kita membaca tentang Nabi Nuh, ya, bagaimana dia pada akhirnya dia membuat kebun anggur dan kemudian dia minum anggur dan kemudian dia mabuk dan dia telanjang, ya. Nah, apakah ini menjadi kegagalan Tuhan dalam membimbing dia? Nah, ini kehendak bebas untuk dia. Jadi Alkitab terbuka, ya. Kemudian kejadian tentang Lut, ya, dan kedua anaknya, di mana kedua anaknya membuat dia mabuk dan tidur dengan dia, ya. Nah, kalau kita meneliti Alkitab dengan baik, kita akan menemukan bahwa itu adalah fakta kehidupan. Orang percaya bisa gagal. Orang percaya bisa jatuh di dalam dosa. Dan akibat dari dosa, kalau kita baca bahwa keturunan dari kedua, ya, anak dari Lut ini adalah menjadi bangsa atau suku bangsa yang penuh dengan kejahatan. Nah, itu akibat daripada dosa. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa tidak ada aib, tidak ada. Dan saya pikir kalau kita mau jujur juga di semua kitab juga, ya, bahkan mungkin di kitabnya Pak Ustadz Agustan juga ada banyak hal yang kalau mau diperhatikan juga bukti bahwa ada hal-hal yang merupakan aib, ya, yang coba terus untuk ditutupi. Nah, apakah dengan demikian membuktikan bahwa agama Pak Ustadz tidak benar? Tidak. Ya, itu kembali kepada pengikutnya. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir, kekristenan tidak runtuh oleh karena ada orang Kristen jatuh. Nah, Pak Ustadz Agustan, kekristenan tidak akan hancur oleh karena 2-3 orang Kristen dalam kasus Freddy Sambo membuat kekristenan menjadi hancur. Enggak, tidak akan. Ya, saya jamin tidak akan. Karena kekristenan tidak bergantung. Tadi saya sudah bicara tentang 12 murid Tuhan. Kalau kita perhatikan juga di dalam Matius 26 ayat 14 dan 16. Matius 26 ayat 14 dan 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang
perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Jadi kita perhatikan di sini kembali, ya, saya ingin angkat bahwa Yesus hanya punya 12 murid yang dekat dengan dia, ya, tetapi satu orang kemudian jatuh, satu orang kemudian menjual dia, menyerahkan dia. Tetapi apakah ini membuat kekristenan menjadi runtuh? Tidak. Faktanya dari 12 murid, kemudian 120 murid, kemudian 500 orang yang menyaksikan kebangkitan Kristus. Injil menyebar ke seluruh dunia. Bahkan sampai sekarang kekristenan adalah agama terbesar dengan 2,5 miliar di dunia. Bagi saya itu membuktikan bahwa kegagalan satu orang, kegagalan beberapa orang tidak meruntuhkan kekristenan. Bahkan ini menunjukkan supaya kita sebagai orang Kristen bersungguh-sungguh, berjaga-jaga, bertekun di dalam iman, takut akan Tuhan. Sehingga kalau ada godaan, ada pencobaan, kita tetap kuat. Mungkin kasus Freddy Sambo membuat kekristenan sepertinya malu. Tetapi itu fakta. Dan kita tidak boleh menutup itu. Tetapi kembali kepada kebenarannya. Pada akhirnya, saudara-saudara, bahwa iman yang benar akan menguatkan orang. Karena itu kekristenan terus percaya bahwa kami percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Mari kita terus berdoa buat mereka yang gagal, termasuk Pak Irjen Freddy Sambo. Kita berharap dengan kegagalan ini, dengan apa yang terjadi dalam kehidupan dan rumah tangganya, apa yang terjadi dengan dia terlibat di dalam pembunuhan, ya, dengan semua hukuman yang akan dia terima, yang akan dia dijalani, dia dapat bertobat dan dia dapat kembali kepada Tuhan. Karena kekristenan adalah agama yang tetap membuka diri kepada orang-orang yang mau bertobat. Sebelum Yesus datang, mereka yang jatuh, yang gagal, yang mempermalukan Tuhan, kalau mereka mau bertobat, masih ada keselamatan. Bahkan saya mau mengatakan kepada saudara yang menonton video ini, kalau engkau percaya kepada Tuhan, ada kepastian keselamatan. Bukan kepastian tidak pernah gagal. Tidak. Kepastian keselamatan buat mereka yang jatuh, bertobat, dan bangkit, dan diselamatkan. Alkitab memberi contoh yang baik. Daud gagal. Ya, Daud seorang raja yang gagal. Dia bersinah, dia membunuh suami dari Betseba, yaitu Uria. Tetapi dia bertobat, dan Tuhan memulihkan hidupnya. Bahkan dia adalah termasuk tiga orang yang Alkitab katakan bahwa Allah sendiri mengakui dan mengatakan bahwa mereka berkenan kepada Allah. Yaitu yang pertama Henok, yang kedua Daud, yang ketiga adalah Tuhan Yesus. Artinya apapun dosa saudara, tapi kalau saudara bertobat dan datang kepada Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan saudara. Kalau video ini ditonton oleh Pak Irjen Freddy Sambo dan istri dan keluarga, saya mau katakan percaya, terus doakan Pak Freddy Sambo supaya dia dapat kembali kepada Tuhan, dia bertobat sehingga kehidupannya dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita berdoa buat Pak Freddy Sambo dan semua orang yang terlibat dalam kasus ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami percaya bahwa anugerah-Mu cukup bagi kami. Anugerah-Mu cukup bagi Pak Freddy Sambo. Anugerah-Mu cukup bagi Pak Ustadz Agustan. Tuhan ampuni dia karena dia berusaha untuk menghina kekristenan, menjelekkan kekristenan, menghina Engkau, sama seperti Paulus menganiaya umat Tuhan. Tetapi kami percaya sesuai dengan firman, waktu Pak Ustadz Agustan melakukan itu, dia sedang melakukan untuk Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus akan berperkara dengan dia. Tuhan Yesus mengasihi dia. Kami berdoa, Tuhan ampuni dia, kasihani dia. Ampuni karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Matanya sedang dibutakan oleh ilah zaman ini. Selamatkan orang-orang yang menghina orang-orang percaya, menghina kekristenan, bahkan menghina Tuhan. Kasihani mereka. Kami percaya anugerah Tuhan cukup. Kami berdoa buat semua orang yang menonton video ini, baik mereka yang percaya maupun tidak percaya. Tuhan selamatkan mereka. Selamatkan mereka di dalam nama Yesus, biar terjadi hujan keselamatan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati dengan video ini, silakan Bapak Ibu Saudara-saudara like, subscribe, komen, Bapak Ibu Saudara tekan lonceng, sehingga setiap kali saya mengupload video, Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan video dari saya. Saya percaya kita semua diberkati malam ini. Shalom.